Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai perbedaan individual. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Ilham Wicaksono, Rahmat Dhani Kurniawan, Rian Adi Saputra. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rian Adi Saputra. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, pengertian individual. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Individu juga merupakan sesuatu kesatuan yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan karena itu, tidak ada individu yang sama persis meskipun kembar. Satu dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, dan emosi. Sedangkan perbedaan segi vertikal adalah bentuk, tinggi, dan besarnya badan dan tenaga. Jenis-jenis perbedaan individual. Yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan seseorang untuk menyatakan pikirannya dan dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat. Yang ketiga, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan kesiapan belajar meliputi sosioekonomi serta sosiokultural. Akibatnya, anak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar. Yang keempat, perbedaan bakat. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi berikutnya yaitu karakteristik individu. 1. Menurut ahli. Menurut James 2004, karakteristik individu adalah minat, sikap, dan kebutuhan yang dibawa seseorang dalam situasi kerja. Menurut Ivan Savic 2008, karakteristik individu adalah orang yang memandang berbagai hal secara berbeda akan berperilaku yang berbeda. Orang yang memiliki sikap yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda terhadap perintah dan berbeda berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, maupun bawahannya. 2. Secara umum, karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki setiap individu yang membedakan satu dengan yang lain. Yang kedua, materi perbedaan individual. Pertama, saling menghargai. Individu yang baik pasti akan menghargai perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Sikap toleransi harus ditanamkan sejak kecil agar terbiasa saat dewasa nantinya. 2. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Keragaman karakteristik individu adalah salah satu bentuk sarana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Hal ini tentunya akan baik jika dipupuk sejak dini. 3. Berteman tanpa memilih. Adanya keragaman membuat setiap individu lebih mudah untuk bersosialisasi dengan yang lain walaupun terdapat perbedaan. Perbedaan ini akan membuat pertemanan mereka di lingkungan sekolah maupun rumah menjadi lebih berwarna tanpa harus memilih-milih. 4. Mampu menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Karakteristik individu yang berbeda akan menjadi tantangan tersendiri saat berusaha menyelesaikan suatu konflik, sehingga keakraban dan rasa kekeluargaan akan tercipta setelah konflik berakhir. Faktor perbedaan individual. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik, dimulai pada saat terjadinya pembuahan. Masing-masing sel produksi, yaitu spermatozoon dan ovum, yang terdiri dari 23 pasang kromosom. Kromosom adalah partikel seperti benang yang di dalamnya terdapat untaian partikel yang sangat kecil yang disebut dengan gen. Gen adalah pembawa ciri bawaan yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Gen mengandung petunjuk untuk produksi protein yang selanjutnya protein ini yang akan mengatur proses fisiologis tubuh dan penampakan sifat-sifat fenotip. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dhani. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan.
Faktor yang pertama yaitu pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu otoriter, menekankan pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua, permisif, orang tua memberi kebebasan sebanyak mungkin pada anak. Yang ketiga, otoritatif, hak dan kewajiban anak dan orang tua sama, saling melengkapi, dilatih tanggung jawab. Faktor selanjutnya yaitu status sosial ekonomi orang tua. Yang pertama, tingkat pendidikan orang tua. Yang kedua, pekerjaan orang tua. Yang ketiga, penghasilan orang tua. Faktor budaya. Yang pertama, wujud ideal budaya berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. Yang kedua, budaya sebagai suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat disebut sistem sosial. Yang ketiga, budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Faktor selanjutnya yaitu urutan kelahiran. Yang pertama, anak yang lahir sulung atau anak pertama. Cenderung lebih teliti, mempunyai ambisi, dan agresif dibandingkan dengan adik-adiknya. Yang kedua, anak tengah. Sering menjadi mediator dan pecinta damai. Yang kedua, anak bungsu, cenderung paling kreatif dan biasanya menarik. Yang keempat, anak tunggal atau si anak semata wayang. Biasanya sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tua mereka terhadap diri mereka sendiri. Dampak positif dan negatif perbedaan individual. Dampak positif yang pertama yaitu menambah keragaman sudut pandang dan pola pikir terkait suatu persoalan. Keragaman pola berpikir dari orang-orang yang memiliki sifat berbeda tersebut sangat bermanfaat dalam menciptakan banyak opsi atau jalan keluar dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, mendorong individu untuk bersikap adaptif dalam lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, mampu mengajarkan arti toleransi dan saling menghargai dalam perbedaan. Dampak negatif. Yang pertama, berpotensi menimbulkan konflik antara individu jika tidak menerapkan sikap toleran. Yang kedua, sulit mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sulit untuk menciptakan keseragaman dalam masyarakat sehingga pengelolaan menjadi lebih sulit. Yang keempat, keberagaman masyarakat yang tidak disikapi bijaksana akan menumpuk bibit konflik yang berujung pada perpecahan di dalam masyarakat. Yang kelima, konflik yang muncul dari keberagaman tersebut bisa menghambat pembangunan nasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.